Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Welcome back to Podcast Semi Horor di episode 44. Episode 44 adalah sebuah episode di mana hanya akan terjadi sekali. Iya. Ini sangat tidak boleh limited dilewatkan. edition, tidak boleh dilewatkan. Apalagi buat kalian followers kita di Spotify ya. Jangan lupa follow kita di Spotify biar kalian dapat notif. Sekarang juga ada lonceng notif di Spotify. Betul. Yuk langsung aja. Episode 44. Mari kita dengarkan Cerita dari Rizky. Ini dia selain nyanyi juga suka nulis cerita horor ya. Ngirim cerita horor ke kita. Iya benar, Rizky Febian. Rizky Bilar nyetaunya. Tapi dia juga sering main film, sinetron, web series gitu kan. Iya. Rizky Nasar. Iya benar. Main iya aja lagi gue. Halo, selamat Podcast Semi Horor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya liburan. Suasana liburan menjadi kacau. Semua karena ulah Ferry. Dia menghisap rokok dan dia makan satu buah pisang segar yang disajikan untuk para leluhur. Waduh. Jelas saja tak butuh waktu lama untuk mereka yang tak kasat mata dibuatnya marah nih. Cerita kali ini masih tak lepas dari gunung nih. Ternyata ya, gua baca-baca nih. Iya. Sabtu sore, kebetulan aku dan 3 teman lainnya akan berangkat liburan di suatu gunung. Gunung yang akrab dikunjungi kala sunrise. Itu menarik minatku dan teman-temanku untuk bermalam di salah satu villa. Ini kayaknya gue tahu deh gunungnya. Dimana tempat villa itu hanya berjarak ratusan meter saja di kaki gunung. Kebetulan hari itu sedang ada acara besar. Orang-orang suku di kaki gunung sedang ramai menyiapkan segala sesuatu. Termasuk sesajen yang diletakkan di setiap sudut desa. Hingga setiap rumah pun ikut menyiapkan sesajen itu. Di rumah tempatku menginap terdapat 2 sesajen, yaitu di dapur dan pintu depan rumah. Di setiap sesajen berisikan nasi yang lengkap dengan lauk, air putih, dan juga kopi 1 gelas. Tak lupa rokok 1 pak atau 1 apa? Slop. 1 slop mah banyak banget. 1 bungkus. Ya, sebungkus. Beda lah, pak sama bungkus kan. Oh iya, Kalau ini rokok, berarti 1 slot. Slop. Banyak banget tuh. Tak lupa juga buah-buahan. Semua berjalan lancar dengan wajar. Hingga setelah acara pertunjukan seni di balai desa, kami berempat pulang ke villa. Oh iya, di villa aku bersama 3 temanku, yaitu si Ferry, Silmi, dan Vera. Hawa dingin di kaki gunung kian terasa. Batang demi batang rokok telah kami hisap. Sembari mengobrol, ngalir ngidul, hingga ketersediaan rokok pun habis. Malam semakin larut, Silmi mengajak Vera untuk tidur lebih dulu dan beranjak meninggalkanku dengan Ferry. Obrolanku dengan Ferry terus berlanjut, meskipun harus melawan hawa dingin, sampai tubuh kami mulai menggigil dibuatnya. Aku menyarankan kepada Ferry untuk mencari toko di dekat villa untuk sekedar membeli rokok. Mungkin bisa untuk sedikit menghangatkan tubuh.
namun ditolak mentah-mentah oleh Ferry. Malah si Ferry ini langsung melihat sesajen yang ada di depan pintu, di pintu depan villa yang kami tempati untuk menginap. Nah, itu kan ada rokok. Oh iya, boleh juga ya, jawabku. Tanpa basa-basi lagi, Ferry beranjak dari tempat duduknya dan mengambil satu pak rokok di tempat sesajen itu. Lalu dilemparnya ke arahku. Langsung aja, ku buka dan ku ambil satu batang. Begitu juga dengan Ferry yang langsung menghidupkan satu batang rokok lainnya. Kami terus menghisap rokok, kami terus mengobrol. Kok perutku lapar ya? Apa aku makan aja ya itu yang ada di sesajen? Aku hanya menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan. Ya. Setelah melihatku mengangguk, Ferry langsung beranjak menuju pintu depan. Rupanya dia bawa sekalian sama tempatnya, atau apa sih, wadahnya gitulah. Kayak wadah sajennya tuh dibawa semua. Dia taruh di atas meja ruang tamu, seakan sesajen itu menjadi suguhan buatku dan Ferry. Dengan lahap, hidangan sesajen itu dilahap oleh Ferry. Kamu gak mau? Kata Ferry menawarkanku. Makan aja, aku masih kenyang. Jawabku, kebetulan aku masih kenyang emang setelah makan sesuguhan sewaktu di balai desa tadi. Oh, lanjut Ferry sambari mulutnya mengunyah pisang yang masih segar itu. Sambil terus mengobrol, mataku tiba-tiba refleks melihat ke arah depan rumah. Kenapa Ki? Tanya Ferry yang kemudian menghentikan makannya. Kamu gak ngerasa ada bayangan yang lewat di sela-sela bawah pintu? Menuju ke jendela tadi. Enggak. Halu kali kamu. Iya kali. Hingga sampai kami berdua benar-benar merasakan ada angin yang lewat di antara kami menuju ke dalam rumah. Refleks, kami saling menatap kaget karena memang di luar sedang tidak ada angin sama sekali. Apa itu? Gak tahu, cuma angin kali. Jawabku sembari menaikkan kedua pundak. Kami tetap berpikiran positif, juga tidak menghiraukan kejadian itu. Kami terus melanjutkan obrolan yang sempat terputus. Ketika kami larut dalam suatu topik, tiba-tiba dihentikan oleh teriakan Silmi dari kamar. Mendengar Silmi menjerit, sontak kami pun langsung loncat dan berlari menuju ke kamar Silmi dan Vera. Sesampainya di depan pintu kamar Silmi dan Vera, kami hendak masuk dan membuka pintunya, namun ternyata pintunya dikunci. Silmi, kenapa? Lo gak apa-apa? Tidak ada jawaban dari Silmi. Namun kami masih terus meneriaki Silmi dan Vera yang ada di dalam kamar. Ferry terus mengetuk pintu kamar dan meneriaki nama Silmi dan Vera. Tak lama kemudian, terdengar suara grendel kunci terbuka. Langsung aja pintu itu didobrak oleh Ferry hingga benar-benar terbuka menganga. Kaget dibuatnya, mataku dan Ferry seakan terpaku melihat kondisi Vera yang melotot dan mulut terbuka dipenuhi dengan busa yang keluar di dalam mulutnya. Ingin rasanya aku lari menuju Vera yang terbaring dalam kasurnya, tapi tubuhku seakan menjadi kaku dibuatnya. Sedikit melirik ke arah Ferry, ternyata hal yang sama dilakukan Ferry. Dia melirik ke arahku dengan wajah yang jelas ketakutan. Perlahan-lahan aku mencoba menenangkan diri dan mencoba membuat Ferry dan Silmi juga tenang. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku mencoba membuka obrolan. Ini kenapa Sil? Ceritanya gimana tadi? Gak tahu Ki, dia tadi seperti orang mengigau, terus dia kebangun, lalu kayak gitu aja tadi. Apa Vera kesurupan? Kata Ferry menimpali omongan Silmi. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung bergegas menuju kasur yang dimana kasur itu ditempati oleh Vera tidur. Lalu aku menyuruh Silmi mengambil tisu dan aku bersihkan busa-busa yang keluar dari mulutnya. Sehingga aku mencoba membaca beberapa. Setelah itu aku mencoba
membaca beberapa ayat suci sebisaku. Begitupun dengan Silmi dan Ferry. Tak butuh waktu lama, Vera gemetar seakan bereaksi. Padahal sedari tadi, badan Vera ini hanya diam terpaku di atas kasur. Doa-doa terus aku bacakan. Kemudian di tengah sela-sela bacaan doaku, kami dikagetkan dengan suara teriakan yang diiringi tawa dari Vera. Tawa cekikikan dan juga teriakan. Tawa itu terus-menerus menghantui kami. Benar saja, badan kami seakan gemetar. Suruhan Silmi memaksaku harus melanjutkan bacaan-bacaan yang aku tahu, akhirnya terus saja aku bacakan. Tiba-tiba tawa Vera terhenti, suaraku menjadi terdengar keras, di mana sedari tadi suaraku seakan balapan dengan tawa dan teriakannya. Kamu siapa? Kamu keluar ya, kataku kepada jin yang menguasai tubuh Vera. Dia hanya senyum sinis diiringi gelengan kepala. Kenapa kamu tidak mau keluar? Meskipun sebenarnya aku gak terlalu berani menatap wajahnya, karena wajah Vera saat itu bisa kubayangkan seperti hantu wanita yang sering muncul di film-film horor. Hahaha. Tawa kembali mengeras dan melengking, membuat kami refleks langsung menutup telinga. Mbak, kamu siapa? Apa tujuanmu? Terus saja aku sodori dia dengan pertanyaan yang sama. Bukan apa-apa, niatku hanya ingin dia keluar dari Vera. Dan ingin Vera kembali sadar. Karena di antara aku, Silmi, dan Ferry, tidak ada yang tahu cara mengeluarkan jin yang merasuki tubuh manusia. Jadi aku berharap dengan cara komunikasi yang baik, aku bisa membuat jin itu luluh dan mau keluar dari tubuh Vera. Aku adalah Sri, jawab darinya mulai ku dengar. Namun saat dia menyebutkan nama, dia tiba-tiba hilang dan mata Vera terpejam dengan cepat. Kaget, langsung aku menoleh ke arah Silmi dan Ferry yang ada di belakangku. Udah hilang, udah keluar. Aku mendapat anggukan dari kedua temanku. Setelah itu, dengan cepat mereka berdua mendekat. Sesampainya di samping Vera, mulai dipeganglah nih tangannya oleh si Silmi dan mulai digoyangkan pelan. Vera, bangun Vera. Silmi terus mencoba membangunkan Vera dan bukannya bangun, dalam mata terpejam tiba-tiba terdengar suara. Permisi, nak. Suara itu muncul dari mulut Vera. Entah pada waktu itu aku mengira Vera ini sedang mengigau dan rupanya Ferry dan Silmi satu suara denganku. Dia ngigau lagi, kata Silmi. Aku mengangguk dan hatiku lebih tenang dari sebelumnya. Ya udah, biarin dia tidur, jawabku sembari mencoba beranjak dari situ. Namun belum sempat aku beranjak, suara dari mulut Vera kembali terdengar yang menghentikan niatku. Jangan pergi, saya mau bicara. Sontak saja aku langsung mengurungkan niatku dan berpikir ini adalah yang gak beres nih. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Vera. Lu mau ngomong apa, Vera? Aku mau noleh ke arah Silmi, begitu juga dengan Ferry. Malam itu benar-benar dibuat bingung. Saya bukan temanmu. Saya penunggu tempat ini. Wah, kayaknya dia kesurupan lagi nih, gumamku dalam hati. Kenapa kalian ambil suguhan kami? Suguhan? Iya, sesajen itu adalah suguhan kami. Ferry langsung menoleh ke arahku sambil berkata pelan, "Mbak," orang berbisik. Sesajen yang aku makan tadi, Ki. Aku menjawabnya hanya dengan anggukan saja karena memang rasa takut seakan menguasai tubuhku. Takut penunggu itu marah. Lebih baik penunggu itu akan menyakiti penunggu itu menyakiti dan membunuh Vera. Maaf, kata Ferry memelas. Jin yang merasuki tubuh Vera terdiam sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. Aku tidak apa-apa membagikan makananku kepada kalian.
Asal kalian tahu sopan santun. Kau ambil juga rokokku tanpa meminta dulu kepadaku. Apa itu perbuatan yang terpuji? Kami hanya terdiam. Tidak ada bantahan dari kami karena memang semua salah kami, terutama aku dan Ferry. Jikalau kalian menginginkan sesuatu bukan milik kalian, mintalah kepada pemiliknya dengan sopan. Jin tersebut terus mewajangi kami, menasihati kami, membuat kami benar-benar merasa bersalah. Sesekali aku mencoba melirik ke arah Ferry, menyuruhnya meminta maaf karena telah memakan buah pisang segar dan rokok milik jin yang ada di dalam tubuh Vera. Simpel aja lah, niatku kala itu agar jin tersebut cepat keluar dari tubuh Vera. Untung aja saya mengetahui hal ini. Jika tidak, teman kalian akan terbunuh oleh pasukan saya. Jangan, Mbah, kata Silmi memelas. Iya, Mbah, saya minta maaf. Janji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi. Timpal Ferry sembari memelas. Baiklah, sebelum saya pergi, pesan saya berhati-hatilah dalam bertindak. Terlihat atau tidak, sesungguhnya bangsa kalian dan bangsaku saling berdampingan. Hargailah satu sama lain, ujar jin yang ada dalam tubuh Vera. Iya, Mbah. Jauh kami serentak sembari menganggukkan kepala. Tak lama kemudian, jin tersebut menghilang ditandai dengan melemasnya tubuh Vera. Vera, bangun Vera. Sontak Silmi langsung mencoba membangunkan Vera agar tidak ada lagi jin yang masuk ke dalam tubuh Vera. Tak lama, akhirnya Vera pun siuman dan terlihat jelas dia seperti orang yang habis lari 10 km. Nafasnya juga masih terengah-engah. Aku kenapa, Silmi? Tanya Vera ketakutan, wajahnya pucat dan badannya masih lemas. Kamu gak apa-apa, tadi kamu pingsan, mungkin karena kecapean. Timpalku yang gak ingin memperkeruh suasana. Silmi mengangguk dan tersenyum sembari menatap wajah Vera. Ya udah, kamu istirahat ya. Vera mengangguk kemudian mencoba memejamkan matanya lagi. Ki, kita balikin aja sesajennya ke tempat semula, kata Ferry mengajakku mengembalikan sesajen itu. Oke, biar sementara Silmi di sini dulu menemani Vera. Sampainya di tempat tadi, Ferry langsung mengambil tempeh atau wadah sesajen itu dan meletakkannya lagi di tempat semula. Terima kasih, Mbah, kataku dan Ferry. Kemudian kita kembali menuju kamar. Karena trauma dengan kejadian yang menimpa Vera, kami memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi. Kami bertiga berusaha tetap terjaga untuk menjaga Vera. Hingga sekitar pukul 3 dini hari, Vera terbangun. Dia bermimpi wanita dengan wajah pucat yang menatapnya tajam. Dia bermimpi kayak bertemu wanita dengan wajah pucat lalu menatapnya tajam. Kemudian wanita itu berucap, hati-hati. Setelah menceritakan kejadian mimpinya itu, Vera enggan untuk tidur. Vera memilih untuk tetap terjaga dan dengan teman lainnya. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja sampai subuh. Dan permintaan itu pun disetujui olehku. Terima kasih udah bacain cerita dari saya. Mohon maaf apabila kurang dimengerti dan banyak kata-kata yang kurang tepat. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu podcast Semi Horor. Amin. Wah, siapa nih yang bilang hati-hati? Cerita dari si Iki nih. Iki, anaknya Sule. Kayak kemarin lagi nih. Bukan. Enggak. Kemarin apa? Waktu di episode sebelumnya itu sajian yang di hutan. Yang 13 km ke dalam hutan. Oh, iya. Tapi tadi berarti siang datang. Beruntungnya jin yang datang ini yang istilahnya masih bisa ketuanya lah. Sesepuh lah kan? Ya, sepuhnya. Jadi masih bisa memaklumi kayaknya gitu ya. Soalnya kalau misalnya yang masuk itu di antara pasukannya atau jin yang lain yang penghuni itu mungkin bisa beda lagi ceritanya. Nggak akan setenang ini. Nggak akan sebijak ini memarahinya.
Mungkin kalau jin lain bisa sampai mencelakai ya. Bisa aja. Bisa. Sampai marah besar. Ciku besar. Bisa-bisanya nih jin ngasih tahu ke kita, maksudnya ke orang bahwa nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nasihatin. Masih ujangan. Hei anak muda, janganlah engkau mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya tanpa izin. Betul loh. Pelajaran untuk kita semua juga. Jangan iseng-iseng lah. Pengen iseng gitu. Ada saja nih di bawah pohon di mana kita ambil. Wah, bahaya banget. Itu mending kalau nimpanya ke kita yang ngambil. Ini kan Semuanya kena. Semuanya kena. Terutama si Pera ya yang kesurupan tadi. Kasian kan, dia nggak tahu apa-apa. Padahal rokok tuh 1 pak. Itu sebenarnya 1 pak apa 1 bungkus sih? Tahu dia bilang kayaknya 1 bungkus. Iya, sebungkus. Soalnya tadi dia buka ambil 1 bungkus ya, 1 batang ya, berarti kayaknya 1 bungkus 1 pak tuh. 1 pak mah 1 kardus. 1 seret berapa biji tuh? Ada kali 10 itu kan bungkus. 1 selop. Kalau 1 pak itu berselop-selop. Oh emang gitu ya? Iya gak sih? Gak tahu. Ya itulah. Ya pokoknya kayak gitulah. Ngambilnya 1 batang sih. Pisang doang. Pisang sama itu. Sama rokok. Pisang seger. Ya iseng juga nih orang ya. Udah tahu sajen malah diambil. Tapi menariknya di sini adalah pertama kalinya kita dapat cerita yang si jinnya ini menasehati, membicarakan, mewajangi baik-baik. Masih bisa diampuni oleh si jinnya. Cuman tadi yang si Vera kan sebelum kesurupan si jin yang sesepuh ini, sebelumnya sempat kesurupan juga. Cuman setelah didoa-doa dia kalah. Dia Terus keluar, terus masuknya si Vera tertidur. Pas si Iki mau beranjak, ada yang manggil, taunya jin sesepuh tadi. Iya. Tunggu dulu, saya mau bicara. Anjay. Iya. Sini dulu anak-anak. Abah mau bicara. Abah. Mama. Nah, mantap. Episode kali ini ceritanya bagus. Sangat bermanfaat. Dapat dari catatan Yohanes nih. Ya, makasih Bang Yohanes atas cerita-cerita serunya. Sangat berguna buat pendengar nih. Bisa juga kalian follow ya Twitter. Kalau mau Yohanes nonton YouTube-nya juga ada, kita cantumin di deskripsi. Iya. Buat kalian yang pengen kirim cerita boleh klik link yang ada di bio-nya Instagram @podcastsemihoror atau di Twitter @pod_semihoror. Atau boleh langsung aja kirim email ke podcastsemihoror@gmail.com. Dan jangan lupa juga subscribe di YouTube-nya Podcast Semihoror. Subrek. Dan juga share ke semua sosial media biar pada ngirimin cerita pengalaman pribadinya yang mungkin sering ngalamin kejadian-kejadian mistis. Intinya jangan lupa subscribe, komen, dan like. Mohon maaf jurnalisnya dipakai. Ya. Episode 44 akhir kata Aziz pamit, Yunda pamit. Stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Semihoror. Bye bye. Tetap dengarkan podcast Semi Horor.